Bapak Ibu, kenal nggak seorang ulama berasal dari India, tinggal di Afrika Selatan dan sudah meninggal dunia, sangat terkenal di mata dunia, adalah Syekh Ahmad Deedat. Syekh Ahmad Deedat. Saya mohon, kalau anda berkenan punya luang waktu, buka di YouTube dan sering mendengar dan simak dari ceramah-ceramah Syekh Ahmad Deedat. Ada yang bahasa Inggris bagus, silahkan dengar. Dan ada juga beberapa ceramah beliau yang sudah ada teks terjemahan ke bahasa Indonesia. Apa kata beliau? Salah satu kesempatan emas untuk saya berdakwah, karena beliau termasuk seorang figur, seorang ulama, bukan hanya hafal Quran lagi, bahkan dia hafal Injil dan Taurat. Seperti yang masa sekarang muridnya beliau, Syekh Muhammad Zakir. Pernah dengar? Tapi Muhammad Zakir itu jauh lebih hebat daripada gurunya. Mengapa? Karena Syekh Muhammad Zakir itu hafal Taurat, Injil, buku Hindu, buku Buddha. Buku Hindu dan buku Buddha dia hafal. Sampai orang-orang pendeta di dunia, kalau dia kehilangan ayat atau kehilangan sesuatu, hubungannya kemana? Telepon kepada Syekh Muhammad Zakir. Apa kata gurunya Syekh Ahmad Deedat? Kata beliau, bagi saya yang biasa berdakwah di kalangan Nasara, bagi saya kesempatan emas mendakwahi orang Nasara melalui hari Natal. Mengapa? Karena mereka merayakan, tapi mereka sendiri tidak tahu sejarah. Padahal di dalam Injil mereka menyampaikan kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam, yang mereka menganggap itu adalah Tuhan Allah atau anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kelahiran di musim panas, bukan di musim salju. Sekarang ditetapkan sekian ratus tahun, 25 Desember adalah hari Natal. Dan kita selalu memperhatikan tanggal ini selalu datang di musim dingin, bukan musim panas. Dan ini bukan cerita saya, bukan cerita Syekh Ahmad Deedat, tapi memang ada di dalam buku Al-Injil. Ternyata yang ada di dalam Injil, cerita kelahiran Yesus sama dengan yang ada di surah Maryam. Silahkan buka surah Maryam. Mulai dari ayat 16. Ayat 16 sampai ayat 38. Ini mohon maaf, ini belajaran penting ya. Karena saya tadi tanya panitia ada tema, dia bilang bebas. Saya jujur saja tidak tahu mau bahas apa. Pas saya duduk terfikir ini. Baru saya duduk saya terfikir ini, ayat ini. Jadi saya ingin menyampaikan supaya untuk meyakinkan, kalau Allah saja berkata kepada Nabi Muhammad jangan ragu. Sekarang saya ingin diri saya dan anda sekalian meyakinkan akidah kita, akidah yang benar. Supaya apa? Supaya kalimat syahadat kita jangan jadi sia-sia. Jangan nanti di ujung hayat kita ingin mati husnul khatimah, malah tidak bisa ucapkan kalimat syahadat. Berat. Hati-hati. Akidah itu sumber modal. Kalau akidah tidak ada, kehabisan akidah, kehilangan akidah, na'udzubillah, rugi dunia akhirat. Rugi kesehatan tidak apa-apa, rugi harta tidak apa-apa, tapi rugi iman bahaya. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 38.
Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya ingin anda juga kembali belajar. Saya akan bahas sesuai waktu yang kami sempatkan, dan insyaAllah sisanya anda bisa belajar. Sangat mudah sebenarnya untuk mengenal akidah yang benar, tidak susah. Karena kita setiap hari meminta petunjuk dari Allah lewat salat fardu, bahkan lewat sunnah qabliyah ba'diyah, ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap hari minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini petunjuk salah satunya pemudahan dan jalan yang lurus dalam hal akidah, supaya kita tidak tertipu dalam akidah kita. Akidah tidak ada tawar-menawar walaupun sama orang tua. Islam membolehkan berbakti baik sama orang tua yang non-muslim. Kalau orang tua kita non-muslim dan kita sudah masuk Islam, Islam tidak melarang kita tetap bersama mereka. Islam tidak melarang kita bersahabat baik dengan mereka. Islam tidak melarang kita tetap melayani baik dan melayani ikhlas sama mereka. Tapi satu Islam melarang, kalau mereka menawarkan kembali bersyirik kepada Allah, kata Allah, jangan taati mereka. Tapi selebihnya, jadilah teman yang baik untuk mereka. Begitu adilnya Islam. Karena tetap walaupun orang tua, walaupun mereka non-muslim, masih punya hak karena mereka sebagai orang tua. Dan itu tidak ada selain di dalam ajaran Islam. Coba kita sama-sama belajar ini. Sudah buka ayat Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, Siti Maryam, Nabi Isa sangat mulia di sisi Islam. Bahkan tidak sah iman kita kalau tidak iman dan percaya Nabi Isa salah satu Nabi dan Rasul. Hafal enggak rukun iman? Rukun iman berapa? 6. 1. Percaya Allah. 2. Kepada malaikat. 3. Kitab. 4. Rasul. Berarti salah satu rukun iman percaya kepada seluruh Nabi dan Rasul. Memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli." Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumku. Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelum-sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah sepakatan semua para nabi membawa kata itu. Semua mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, menjadi bukti Islam tidak anti toleransi. Katanya kalau tidak ucapin selamat Natal berarti seolah-olah Islam anti toleransi. Tidak mau, tidak diterima, beda pendapat, macam-macam alasan. Islam keras, Islam teroris, Islam apa macam-macam. Eksklusif ya, macam-macam alasannya.
Padahal membuktikan begitu Islam indah, bahkan rahmatan lil alamin, itu tidak ada di dalam Injil. Mereka kan membanggakan dan memuliakan Siti Maryam dan memuliakan Yesus, Isa Al-Masih sebagai kadang sebagai Tuhan, kadang anak Tuhan, macam-macam. Tapi tidak ada di dalam Injil, jamaah sekalian, satu surah yang membawa nama Maryam atau membawa nama Isa. Tapi subhanallah, di Islam membuktikan Islam memang Islam merangkul semua para nabi dan rasul, memuliakan semua para nabi dan rasul. Bahkan Islam tidak bermasalah sama siapapun. Bahkan di antara yang kita belajari, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai oleh Allah, yang selalu berguna bagi orang lain. Tidak disebutkan orang lain itu apakah Islam atau bukan Islam. Bahkan di dalam Islam, jamaah sekalian, kalau kita sayangi, melayani, memberikan perhatian kepada binatang yang membutuh bantuan, Allah nilai memberikan pahala besar. Ingat gak hadis cerita orang wanita yang memberikan air minum kepada anjing? Tahu kan? Apa yang Allah balas? Padahal wanita itu tidak berbuat kebaikan. Bahkan dikenal wanita itu, na'udzubillah. Tapi dalam sekali dia bantu anjing, Allah ampuni dosanya. Saya bertanya sekarang Bapak Ibu, anjing di hukum Islam apa? Najis, dan hukumnya haram. Kok bisa anjing najis hukumnya haram di ajaran Islam, tapi kita ketika melihat anjing lagi membutuh pertolongan, kita bantu, Allah ampuni dosa kita. Kira-kira bagaimana kalau sama binatang yang bukan najis, bukan haram? Faham gak? Kalau sama anjing yang namanya najis, haram, Allah masih berikan pahala, bahkan nilai itu bisa ibadah. Kira-kira bagaimana kalau binatang yang bukan najis dan bukan haram? Apalagi yang kita beri bantuan itu, pertolongan kita kepada orang manusia. Kalau sama binatang aja dihargai Allah, apalagi sama manusia, apalagi sesama muslim. Oh, tingkat lagi. Ini semakin meningkat. Dan membuktikan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Tidak ada di dalam Al-Quran yang isinya 114 surah, tidak ada satu surah atas nama istri Rasul. Ada enggak atas nama istri Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Khadijah. Anaknya laki maupun perempuan semuanya dari Siti Khadijah. Tapi subhanallah, tidak ada. Malah yang ada di dalam Al-Quran satu surah lengkap dari awal sampai akhir, sampai jumlah ayatnya 98 ayat, bernama Siti Maryam. Dikasih nama Maryam. Dan cerita semua disambungkan. Bapak Ibu, cerita yang ada di surah Ali Imran, sudah tulis enggak tadi? Surah Ali Imran, sambungkan cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam. Karena asal cerita Siti Maryam dulu, sebelum cerita Nabi Isa. Siti Maryam dulu. Bahkan di surah Ali Imran cerita orang tuanya Siti Maryam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran wa ala Ibrahim ala alamin. Allah ceritakan dulu keluarganya Siti Maryam, baru kemudian cerita Siti Maryam ini siapa, bagaimana keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ikhlasannya, bagaimana Allah memberikan rezeki yang istimewa luar biasa.
terus langsung dikaitkan kepada cerita yang sambung di surah Maryam. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau anda yakini dan dalami hayati cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam, insyaAllah sempurna akidah kita, kuat, tidak akan diragukan.